Oke, yuk kita awali pembelajaran komputer hari ini dengan berdoa. Bulan, Ya, boleh minum? boleh. Minum dulu ya sebentar, habis itu kita berdoa ya. Ya. Bulan, Ya, minum nggak? Aku haus. boleh Sastra, boleh minum dulu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Gregory. Ayo teman-teman, yang baik ya. Pagi, Bu Bulan. Selamat pagi, Arlo. Oke, kita berdoa, kita ambil sikap doa yang baik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dari malam hingga pagi hari ini kami dapat berkumpul di sini dalam pelajaran komputer. Berkatilah aktivitas kami hari ini, semoga apa yang kami dapatkan pada pembelajaran kali ini dapat berguna bagi kami sekarang hingga masa depan kami. Semuanya ini kami mohon dengan pengantaraan Yesus Tuhan kami. Amin. Santo Fransiskus dari Asisi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bulan. Bulan. Oke, nah minggu lalu kita sudah mengerjakan PH komputer ya, penilaian harian komputer. Sekarang kita akan materi baru yaitu Microsoft Word. Bentar ya. Aku lagi Zoom ngajar. Lagi ngajar. Bu Bulan di mana ya? Ya, maaf ya, Bu Bulan tadi masih ada telepon dari ini guru. Oke, baik Bu Bulan lanjutkan. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi baru yaitu Microsoft Word. Dibuka bukunya halaman 31. Anak-anak ada yang sudah pernah mengerjakan atau membuat karangan tulisan menggunakan Microsoft Word? Belum? Belum kayaknya. Belum kayaknya kelas 1 udah pernah deh. Kelas 1 belum ya? Oke, baik. Sekarang halaman 31, tema pengalamanku, subtema pengalamanku di rumah, proyek membuat puisi tentang keluarga. Area teknologinya adalah word processing. Kalian coba share screen. Nah, ini. Area teknologinya adalah word processing. Tujuannya apa? Tujuannya adalah anak-anak bisa menggunakan perangkat keras, yaitu hardware, itu keyboard dan mouse. Lalu anak-anak dapat membuat puisi tentang keluarga. Anak-anak dapat menyebutkan pengalaman-pengalaman yang menyenangkan tentang keluarga. Dan yang terpenting adalah anak-anak bisa untuk mengerjakan puisi di Microsoft Word, menjalankan aplikasi Microsoft Word. Nah, kita baca dulu pembahasan materi pengalamanku di rumah. Tinggal dalam keluarga yang saling menyayangi sungguh merupakan pengalaman yang menyenangkan. Ayah dan ibu selalu memperhatikan seluruh kebutuhanku dan selalu menemani di saat senang dan sedih.
Begitu juga dengan kakak dan adik. Mereka hidup rukun sebagai saudara dan saling membantu. Berikut pengalaman-pengalaman yang menyenangkan yang sering kita rasakan dalam keluarga di rumah, yaitu makan bersama, kerja bakti, menonton televisi, berbagi cerita, beribadah, dan masih banyak lagi kegiatan yang dapat dilakukan bersama keluarga. Halaman 32, B. Aktivitas. Jalankan aplikasi Microsoft Word. Nanti kita bulan ajarkan, kita belajar bersama. Klik menu File New. 3. Masukkan text box dengan cara insert text box. 4. Buat judul puisi menggunakan font Arial, size fontnya 16. Lalu tuliskan nama menggunakan font Calibri size 12, diberi warna biru. Kemudian disimpan hasil pekerjaannya, seperti yang ada di contoh ini. Halaman 32. Seperti apa itu Microsoft Word? Seperti apa itu cara membuatnya? Bu Bulan akan jelaskan dulu. Oke. Pengenalan program pengolah kata Microsoft Word. Nah, pengertian dan fungsi ya. Oke, Bu Bulan lanjutkan ya. Pengertian dan fungsi Microsoft Word. Lambangnya atau ikonnya Microsoft Word seperti ini. Fungsinya, pengertiannya, Microsoft Word adalah program aplikasi pengolah kata yang digunakan oleh pengguna komputer dalam berbagai bidang pekerjaan. Bisa membuat puisi, bisa membuat karangan, bisa membuat tabel, bisa membuat apalagi memasukkan gambar, bisa. Semua bisa dilakukan di Microsoft Word. Microsoft Word dikeluarkan oleh perusahaan yang namanya Microsoft. Makanya namanya Microsoft Word, ya. Fungsi umum dari Microsoft Word yang pertama, membuat dokumen. 2, mengedit dokumen. 3, memformat atau mengatur dokumen. Membuat dokumen. Dokumen itu apa? Dokumen adalah sebuah catatan atau tulisan penting yang memuat informasi. Jadi, dokumen itu tidak hanya apa yang kita tulis di Microsoft Word itu dinamakan dokumen, tidak. Anak-anak sering menulis di buku tulis, itu dinamakan sebagai dokumen juga. Yang penting adalah sebuah catatan atau tulisan, itu disebut dokumen. Tampilan Microsoft Word-nya seperti ini. Kenapa Bu kok warnanya hitam? Punya saya putih. Ada yang bilang seperti itu ya. Nah, kalau ini tuh sesuai dengan tema. Kalau tema laptopnya Bu Bulan itu memang hitam, jadi nggak masalah. Nanti kalau ada yang tanya begitu, tidak masalah walaupun warnanya putih. Ya, lanjut. Bagian-bagian umum dari Microsoft Word beserta fungsinya. Ya, yang anak-anak lihat, di sini ada Quick Access Toolbar. Terdiri dari icon save, undo, lalu kemudian ada di sini print preview, dan lainnya. Quick Access Toolbar ini fungsinya ketika anak-anak misalkan mau menyimpan, nggak perlu mengklik file save, tapi tinggal klik icon yang di sini, agar lebih cepat. Lalu ada title bar atau judul dokumen, judulnya ini. Ini namanya judul. Nanti ini akan berubah ketika anak-anak sudah menyimpan dengan nama anak-anak, nanti akan berubah dengan sendirinya. Oke. Lalu ada yang namanya window management. Ini untuk hide atau menyembunyikan dulu. Lalu ada untuk memperbesar atau memperkecil layar Microsoft Word-nya. Lalu X, di mana-mana tanda X ini silang ya, artinya close. Oke. Lanjut.
Ada file, home, insert, design, layout, reference, dan seterusnya. Ini yang disebut sebagai menu. Menu bar, itu ini. Lalu di dalamnya menu itu ada yang namanya tools. Toolnya itu banyak sekali. Misalkan di menu home. Itu ada tools, ada Calibri, ini font name, ada ukuran 11, font size, ada B, bold, ada I, italic, U, underline, dan seterusnya. Ada juga nih ember chart atau fill color. Tools-tools ini yang di dalam menu itu disebut sebagai menu ribbon atau submenu. Ya. Paragraf itu apa? Paragraf, mana ini? Oh, oke. Paragraf itu nanti Ibu akan jelaskan ya. Nah, nanti akan Ibu contohkan paragraf itu seperti apa. Baik, kita fokus di sini dulu. Nah, setelah itu ada yang namanya horizontal atau ruler. Horizontal ruler maksudnya ya. Nah, ini adalah penggaris. Garisan yang ada di Microsoft Word, yang ada di dokumen. Lalu ada juga vertical ruler, ada garisan yang vertikal atau yang dia tegak lurus, ada yang mendatar. Kemudian ada kursor. Kursor ini tanda garis yang dia berkedip. Lalu ada status bar. Status bar itu untuk mengetahui halamannya. Berapa halamannya? Halaman keberapa itu ada di sini semuanya. Jadi kalau di buku tulis, anak-anak harus buka satu-satu menghitung halamannya. Nah, kalau di Microsoft Word nggak perlu, karena sudah ada langsung di sini ya jumlah halamannya. Yang warnanya putih ini namanya workspace atau lembar kerja. Kalau ada yang namanya horizontal scroll bar. Jadi untuk menggeser atau menggerakkan lembar kerja. Ada yang ke samping, ada yang ke atas. Ada page view. Page view ini dia fungsinya untuk misalkan mau dibuat zoom, diperbesar lembar kerjanya atau diperkecil lembar kerjanya bisa. Itu menggunakan page view ya untuk tampilannya. Nah, ini adalah beberapa penjelasannya yang ada di Microsoft Word. Oke. Nah, ada quick access, ada title bar, ada window management, ada menu bar, menu ribbon, dan seterusnya. Ini ada pengertiannya di sini. Ya. Nanti anak-anak bisa membacanya sendiri di rumah. Lalu di sini ada penjelasan juga tentang horizontal rule, ada vertical rule, ada workspace itu seperti apa. Semuanya ada di sini. PowerPoint ini Ibu upload di Google Classroom. Jadi nanti kalau ada penilaian harian, Ibu bisa ambilkan dari sini. Biasanya Ibu ambilkan dari apa yang sudah Ibu sampaikan. Ya, oke. Belajar menggunakan Microsoft Word. Nah, cara membuat dokumen baru. Nah, yang pertama adalah jalankan aplikasi Microsoft Word pada komputer dengan cara double klik icon Microsoft Word pada tampilan desktop. Di tampilan desktop itu biasanya nanti muncul banyak icon ya, banyak sekali iconnya. Nah, ini kita double klik 2 kali. Ibu menggunakan Microsoft Word 2019 ya. Nah. Lalu cara membuatnya setelah kita klik kita klik 2 kali Microsoft Word-nya, ikonnya, kita pilih blank dokumen. Lalu kita siap untuk tulis. Seperti ini tampilannya. Tampilan dokumen baru. Selanjutnya, cara membuka dokumen yang sudah dibuka atau yang sudah dibuat maksud Ibu ya. Nah, caranya yang pertama dibuka dulu Microsoft Word-nya, di double klik Microsoft Word-nya, lalu klik menu file, open,
kemudian browse. Nanti akan muncul dokumennya. Tapi ini jarang sekali digunakan oleh anak-anak. Ini yang sering, menyimpan dokumen. Bedakan menyimpan dokumen baru dengan menyimpan dokumen lama yang ingin diberi nama baru atau diletakkan di tempat yang baru. Jadi, ada dua save. Satunya save as. Kalau save, dia itu untuk menyimpan dokumen baru. Seperti ini, icon save. Ya, klik file, save, lalu cari tempat untuk menyimpannya, kemudian beri nama dokumen, atau klik icon save yang ini. Kalau menyimpan dokumen lama dengan nama baru, baru pakai save as. Bedanya ada di as-nya ini. Jadi anak-anak udah buat nih dokumennya, sudah dibuka. Lalu mau disimpan dengan nama yang lain, pakainya save as. Pembedaannya di situ ya, save dan save as. Oke, ini link referensi untuk anak-anak belajar Microsoft Word. Nanti langsung klik linknya ini, langsung menuju ke alamat websitenya. Ibu sudah letakkan semuanya juga di Classroom. Nanti setelah selesai ini ya, setelah selesai record Zoom-nya, nanti Ibu baru letakkan di Google Classroom. Anak-anak bisa melihat di situ. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan buka Microsoft Word. Ini tampilan awal Microsoft Word. Lalu pilih blank dokumen. Ya. Nah, nanti tadi kan Abigail tanya ya, paragraf di sini fungsinya untuk apa? Nah, paragraf itu adalah kumpulan untuk mengatur jarak tulisan, mengatur kerapian tulisan. Itu ada semua di sini. Ada line and paragraph spacing. Jadi, misalkan nih ya, Bu Bulan menuliskan di sini. Kelas 2C. Best. Nah, terus kita tulis begini. Lalu, di sini ada kumpulan paragraf, kumpulan tools-tools yang ada di paragraf. Bu Bulan mau buat ini di blok dulu caranya ya. Klik kiri pada mouse, di blok. Nah, lalu kita buat rata tengah, center. Atau kita buat rata kanan. Kita buat rata kiri. Pakai paragraf ini. Tools yang ada di dalam paragraf, alignment. Atau kita mau buat nih, ada bullet numbering. Ada tanda titiknya, ada tanda centang. Atau kita mau kasih dia nomor 1A. Nah, ini dia akan berubah nih. Misalkan A, dia akan berubah ada A-nya. Mau kasih tanda titik, dia akan ada tanda titiknya. Mau kasih dia berundak, bisa. Dan seterusnya ya. Jadi paragraf itu kumpulan dari tools-tools untuk mengatur jarak. Ya, mengatur jarak. Oke. Nah, baik. Itu kita bikin. Nanti kita bikin ya. Itu kita bikin, Bu. Iya, iya betul. Nanti kita bikin puisi yang ada di bukumu halaman 32. Nah, nanti kita bikin di situ. Sekarang Ibu mau jelaskan dulu beberapa fungsi yang ada di Microsoft Word. Bulan hapus. Untuk kelas 1 dan 2, anak-anak kita mempelajarinya cukup di menu ini. File, menu Home, dan menu Insert. Cukup 3 menu ini. Di menu Home, sama seperti yang ada di Microsoft Excel, misalkan Bu Bulan mengetikkan seperti ini. Nah, ini kita blok dulu, klik kiri blok. Di sini ada font name.
Bisa diganti fonemnya. Misalkan mau pakai nih. Cooper Black. Cooper Black. Terus ukurannya font size. Kita buat 40. Kemudian, Bu, saya pengen membuat tulisannya ini miring. Bisa, diblok dulu, klik kiri. Blok, lalu ada tulisan miring. Diberi underline, diberi garis bawah. Bisa. Nah, anak-anak tahu stabilo enggak? Tahu, spidol. Tahu kan? Nah, stabilo itu kan untuk dia menandai kan, untuk memberi tanda. Ya, nah di sini stabilonya di Microsoft Word itu kita pakai ini text highlight color. Jadi kita blok bagian yang mau di stabilo, lalu kita klik nih text highlight. Boleh yang warnanya di sini ada banyak. Mau warna yang merah boleh. Nah. Oke. Seperti itu ya. Nah, sekarang di sini juga ada font color. Klik kiri blok tulisannya, ada font color. Kita mau kasih warna biru nih. Bisa. Terus kita mau blok lagi. Di sini ada, Bu, ada huruf A banyak sekali nih, Bu. Fungsinya untuk apa? Nah, ini yang namanya text effect. Efek ini kita klik tanda panahnya, kita bisa pilih mau dibuat efek yang seperti apa. Misalkan kita buat efek yang ini. Nah, nanti dia akan muncul nih efeknya. Lalu kita buat lagi yuk. Yang ini kita mau buat, nah A ini apa nih Bu? Ini ada untuk memperbesar, ada untuk memperkecil hurufnya, ukurannya ya. Nah, ini ada yang A besar dan A kecil icon, ada lowercase, uppercase. Kalau uppercase kita klik, dia jadi hurufnya besar semua. Bu Bulan, Ya. gambar yang di sebelah panah bawah itu apa? ABC yang dicoret. ABC yang dicoret mana? Oh, ini. Ya, ini namanya strike through. Jadi kalau misalkan anak-anak mau membuat tulisan dicoret, ini salah nih. Yang ini salah nih. Ini harus dicoret. Berarti ini diblok, lalu diklik ini. Nah, nanti dia akan muncul kayak coretan gitu. Artinya ini salah. Nah, seperti itu ya. Oke. Ini kurang lebih beberapa yang harus anak-anak ketahui. Nah, sekarang untuk mengatur yang ini Bu Bulan mencontohkan ya, tapi nanti kamu nggak buat seperti ini. Ini kita bisa membuat menggunakan, apa bedanya yang ini, text highlight ini dengan fill color, Bu? Apa bedanya dengan shading ya, maksud Ibu shading. Nah, sebenarnya sama saja, hanya sama saja, kita contohkan ya, yang ini nih, UV. Kita klik shading, kita masukkan warna. Sama saja, tidak ada bedanya. Shading dengan yang teks ini nggak masalah. Cuman kalau di high color ini, dia memang tidak ada banyak pilihan untuk warnanya. Warnanya terbatas, hanya ini saja. Nah, kalau yang di shading, warnanya banyak pilihannya. Oke. Sekarang ada insert. Nah, di menu insert itu ada juga pictures. Kalau kita mau insertkan pictures. Ada simbol. Ada simbol. Ya, ada simbol. Equation itu apa? Equation itu apa? Equation simbol ini sama seperti yang ada di Excel. Jadi kalau anak-anak, Bu Bulan enter dulu ya. Klik simbol. Nah, di sini ada langsung tanda centang Withings. Nggak perlu mencari. Kalau di Excel kan kemarin kita cari tuh satu-satu kan. Nah, kalau ini sudah disiapkan nih. Klik simbol centang. Nah, kalau equation
Kalau equation, bentar nih bulan. Oke. Nah, kalau equation ini untuk membuat rumus matematika ini lebih tinggi lagi ya. Nah, buat rumus matematika misalkan kita mau masukkan rumus ini. Nah, nanti muncul rumus matematikanya. Ini untuk membuat rumus matematika ya. Nah, di insert. Nanti nggak pakai itu. Oke. Sekarang ya. Ya. Bookmark yang ada di kotak links itu apa sih? Yang mana? Yang ada bookmark ada di links. Sebelahnya komen. Ini. Iya. Link ini. Yang bookmark. Ya. Oh. Yang apa, Bu? Bookmark ini tuh untuk judul, bukan judul, halaman yang ditandai ya. Jadi anak-anak belum belajar sampai sini untuk kelas 1-2. Belum belajar sampai sini. Kalau word art apa, Bu? Word art. Word art itu untuk membuat tulisan, misalkan seperti ini. QWE ini ya, bulan QWE ini bulan blok. Kalau bulan klik word art, bulan ubah menjadi apa ya? Oh, di sini dulu nih. Oh, sama, Bu. Sama seperti yang ada di style tadi. Nah, bulan klik A. Tapi bedanya kalau yang word art ini itu ada teks, ada bingkainya. Nah, ini bisa dipindah-pindahkan. Ada bingkainya. Itu bedanya. Kita belajar masukkan gambar ya. Nah, kalau di insert itu ada pictures. Sama seperti di Excel, kita masukkan gambar juga. Nah, kita misalkan masukkan gambar mana ya? Pictures, kita masukkan gambar. Ini misalkan insert. Nah, sama. Jadi bisa juga dimasukkan gambarnya. Oke. Nah, bedanya tadi word art itu ini bisa di atasnya nih. Ini bisa dipindah-pindah kemana-mana. Oke ya, sampai di sini kita mulai untuk mengerjakan tugasnya. Bulan ini stop share dulu, bulan ganti yang baru. Oke. Di halaman 32 kita mau membuat tugasnya, membuat puisi. Puisi untuk ayah dan ibu. Iya. Yang pertama, kita rubah dulu untuk ukuran hurufnya. Kursornya di sini ya. Kita rubah menjadi Arial, ukurannya 16. Kemudian kita klik insert. Lalu di sini ada text box, kita klik text box. Kita pilih pacet quote. Pacet quote ya. Dan gambarnya seperti ini. Ada garis putus-putus dan ada titik-titik, bukan titik bulatan warna putih. Ini kita klik. Lalu kita beda. Tekan. Kok beda sama Miss Excel? Beda. Ini kita tekan delete. Ya. Nah, ini kita pindahkan yang ini. Kita pindahkan bisa nggak? Oke, kita pindahkan ke arah sini. Sekarang kita klik bagian birunya saja sampai muncul nih seperti ini. Yang ini kita klik bagian birunya, kita coba pindahkan. Bentar. Kita klik bagian biru, kita coba pindahkan. Nah, klik kiri. Bu Bulan. Iya, sayang. Bu, text box itu apa? Text box itu tulisan di dalam bingkai. Nah, nanti Bu Bulan jelaskan lagi. Ini dulu. Ini kita, kalau sudah dari sini ya, ini kita geser. Kan ini ada beberapa layer.
Ini kita tekan delete. Nah, kita tinggalkan hanya layer yang ini saja. Lalu ada yang bulatan putih di sini kita tarik. Klik kiri pakai mouse, tarik tahan. Kemudian kalau sudah berbentuk begini, kita klik insert. Ada text box lagi. Kita klik simple text box. Nah, seperti ini nih yang disebut sebagai text box. Jadi ada tulisan, ada bingkainya. Jadi membuat tulisan dalam bingkai atau tulisan atau membingkai tulisan ya. Sama aja. Ini bingkai ya, ini bingkai namanya. Oke. Nah, ini kita klik pada tulisannya. Kita tekan backspace atau delete pada keyboard, lalu kita tuliskan judulnya puisi untuk Ayah dan Iwi. Iya. Nah, ini tulisannya masih kecil. Caranya, klik kiri mouse, kita blok, kita pilih menu home, kita buat ukurannya menjadi 16, kita buat jadi 18 deh. Terus ini kita buat menjadi Arial. 16 nih, 16 boleh, 16. Lalu ini tulisannya turun ke bawah. Caranya text box ini bisa dipindahkan kemana-mana. Jadi di sini ada bulatan warna putih. Ini kita klik kiri, kita tarik, sesuaikan. Terus supaya tulisannya di tengah, kita blok tulisannya. Kita letakkan di tengah pakai center yang ada di bagian paragraf. Lalu kita cek apakah ini sudah di tengah. Caranya dengan mengklik text box-nya, klik kiri tahan, kalau kita geser-geser. Nah, nanti akan otomatis muncul garis warna biru ini, warna hijau. Ini untuk menandakan koordinat ya. Jadi betul sudah berada di tengah-tengah. Nah, ini bisa dipindahkan kemana-mana. Nah, kalau ke atas nih, nanti akan muncul garis warna hijau nih. Ini batas atas. Nah, kita letakkan di sini, tengah-tengah. Oke. Kemudian, kursor mouse-nya ini, klik 2 kali di tempat yang kosong. Klik-klik. Nah, di sini. Nanti dia akan muncul di sini. Lalu kita ketikkan puisinya. Sesuai di buku. Iya, sesuai di buku. Tantangannya adalah membuat ini ya, memasukkan insert yang warna biru ini ya, yang shape biru ini tantangannya. Jadi anak-anak memang harus teliti. Membimbingku hingga aku sebesar ini. Dan seterusnya. Ketik semua yang ada di buku. Sama, persis. Dan seterusnya. Kalau sudah, paling bawah sendiri berikan nama anak-anak. Tulis nama, kelas, nomor absen. Lalu tadi diperintahkan di buku untuk membuat ukuran hurufnya 12 kalibri. Berarti ini di blok. Lalu dibuat ukuran 12. Kita buat kalibri. Boleh yang lain nggak Bu? Boleh. Misalkan mau dibuat Lucida handwriting, Bu Blan, boleh. Lalu warnanya biru, berarti pakai font color. Pilih yang biru. Juga diberi garis bawah, Bu, pakai underline. Bu, seperti yang di buku. Iya, seperti yang di buku. Terus gimana caranya menggeser ke kanan? Ini kan masih dalam posisi di blok. Nah, di sini ada align right. Klik align right. Align left boleh nggak? Iya. Align left boleh. Align left kan nanti di kiri. Nah, kita akan buat yang di kanan ya. Jadi pakainya right ya.
Oke, sudah sampai di sini. Sudah selesai buat puisinya. Adakah pertanyaan sebelum kita save? Ayo anak-anak, mumpung kita Zoom nih, ada yang mau ditanyakan nggak? Sudah jelas? Bu, kalau punyanya ibu doang berarti ngomongnya ibu dong. Hmm? Kalau Iya, punyanya ibu iya, nggak apa-apa. nggak punya ayah, Iya, nggak apa-apa, Ellen. Boleh. Di sini ibu boleh. Ini ya, misalkan ibu. Oke, nah di sini kita ganti menjadi puisi untuk ibu. Boleh. Kalau anak-anak ada yang mau kreatif, mau membuat puisi sendiri tanpa melihat yang ada di buku komputer ini, boleh, nggak apa-apa. Misalkan aku tengok di buku komputer aja. iya, nggak apa-apa. Misalkan ada yang ini juga, Bu, saya mau buat puisi untuk nenek atau oma, boleh? Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Atau aku mau buat puisi untuk adik aku, boleh, nggak apa-apa. Ya, jadi nggak masalah. Oke. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Bu. Baik. Tidak. Kita simpan ya. Cara menyimpannya Tidak, bagaimana? Bu. Cara simpannya bagaimana? Klik apa? Bu Bulan mau klik apa nih untuk simpan? File. File. Save. Bisa ya, file save bisa. Atau ada icon save di sini, kita klik icon save-nya. Control C. Control S kalau save. Kita kasih nama. Ya, Darius. Berarti ntar kalau mau save yang kayak gini itu Control F. Control S boleh. S ya, CTRL plus S kalau anak-anak bisa. Kalau nggak bisa, tinggal klik ini nih. Icon yang ini. Icon save. Ya. Ini. Oke, file name-nya nama, kelas, dan nomor absen. Lalu lokasinya terserah anak-anak mau pilih di mana. Kalau Bu Bulan mau di dokumen, lalu klik save. Yes, oke. Nah, seperti itu. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ada, sudah jelas? Sudah. Sudah, ini Bu record ya. Nanti kalau kesusahan atau Bu Bulan terlalu cepat, bisa mengulang melihat kembali. Ya. Oke, Bu Bulan stop share-nya. Sekarang dibuka buku komputer halaman 33. Ya? Iya. Soal ya. Iya, kita kerjakan evaluasi ya. Halaman 33. Apa saja pengalaman yang menyenangkan saat bersama keluarga? Apa saja? Makan bersama. Makan bersama. Terus apa lagi? Berdoa bersama. Berdoa bersama. Lalu? Piknik bersama.
Piknik atau liburan ya? Piknik bersama. Ya, liburan bersama. Lalu? Nonton. Nonton bersama. Nonton televisi bersama. Ditulis ya. Terus kerja bakti bersama. Oke. Ya, diketik, ditulis. Bikin nggak banjir itu. Belum. Banjir. Ya. Oke, satu aja. Kira-kira yang bikin tidak banjir itu yang mana? Bulan. Ya. Mau pipis. Ya, boleh pipis. Ya, izin, Bu. Mau ke kamar mandi, Bu. Ya, boleh ke kamar mandi dulu. Bu, saya mau minum. Sudah, Bu. Oke. Belum. Belum, Bu. Sudah, Bu. Belum, Bu. Oke, kita tunggu ya. Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Belum, Bu. Udah. Udah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, yang kedua ya. Jelaskan fungsi text box pada Microsoft Word. Tadi untuk apa? Udah, Bu. Membuat tulisan dalam bingkai. Tulis ya. Sudah, Bu. Ya. Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, baik. Sudah, Bu. Bentar ya, Bu Bulan sambil Udah, ngawasi Bu. ujian praktek ini. Sudah, Bu. Ujian praktek apa? Ujian praktek kelas 6. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, baik. Sebentar. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, yang ketiga, tuliskan langkah-langkah untuk merubah jenis font. Caranya tadi gimana? Blok tulisannya.
Lalu klik font name. Pilih sesuai keinginan. Ketik ya. Ketik, tulis ya. Oke. Sudah, Bu. Belum, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Terima kasih yang sudah. Kita tunggu yang belum ya. Sudah, Bu. 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 Sudah. Selesai. Sudah, Bu. Oh. Tadi. Sudah, Bu. Ya, oke, baik. Sudah, Bu. Sudah ya? Bu Bulan stop share? Belum. Belum, Bu. Oh, masih ada yang belum. Baik, kita tunggu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, sebentar. Sudah, Bu. Kita tunggu yang belum. Sudah. Sudah. Sudah, Bu. Sudah dari tadi. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, baik. Tunggu sebentar ya. Sebentar aja. Bu Bulan masih ngecek ujian praktek sebentar ya. Sudah, Bu. Oke, sudah. Bu Bulan stop share ya. Ya. Sastra sudah belum, Sastra? Ya. Sudah? Yakin? Yakin. Oke, Bu Bulan stop share. Sudah, Baik, Bu. terima kasih anak-anak untuk pembelajaran komputer hari ini. Oh, Sama, Bu. satu lagi, Bu Bulan mau menyampaikan, Ibu sudah meletakkan soal-soal latihan untuk PTS kelas 2 komputer itu tanggal 4 Maret nanti kita PTS-nya. Mulainya pukul 9 sampai pukul 10, tergantung nanti koordinator PTS dengan wali kelas. Terus soal-soalnya ini Tanggal berapa, Bu? Iya. Berapa? Tanggal 4 Maret. Tanggal 4 Maret, Ma. Iya. Soalnya pilihan ganda ada 20. Latihan soalnya ini sudah ada kunci jawabannya. Anak-anak bisa mengerjakan dan melihat kuncinya. Lalu tugas yang hari ini, yang Microsoft Word, itu dikumpulkan batas terakhirnya tanggal 10 Maret. Jadi batas terakhir mengumpulkan tugasnya itu ini tanggal 10 Maret. Ada 2 minggu untuk mengerjakan ya. Setelah PTS masih diberi waktu kesempatan untuk mengerjakan kembali. Seperti itu. Oke.
Kita sudah tadi belajar font name, font size, Microsoft Word, lalu ada text box. Kita juga sudah membuat puisi, belajar font color, belajar underline, alignment. Jadi untuk pelajaran komputer hari ini cukup sekian. Ibu berterima kasih anak-anak sudah mengikuti dengan baik, luar biasa kelas 2C. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Bu Bulan, Ya, Bu saya. Bulan, selesai Zoom Meet ini ada pramuka. Iya, ada pramuka selesai Zoom Meet ini ya. Jangan lupa tonton video pramukanya. Jam berapa, Bu? Kerjakan tugasnya jam 11 ya. Oke. Oke. Jam berarti ya? 1 jam. Iya. Ini nanti di-record, nanti Ibu letakkan di Classroom ya. Jadi bisa dilihat ulang kalau anak-anak masih ada yang belum jelas untuk Microsoft Word-nya. Baik. Ya. Zoom-nya bersama Bu Yani. Tidak Zoom, tapi video pramuka. Ya, nanti ada di Classroom. Karena kan kita sudah Zoom komputer hari ini. Oke. Terima kasih anak-anak semuanya. Luar biasa kelas 2C. Semangat. Sudah siang tapi tetap masih semangat. Sekarang mari kita akhiri dengan berdoa. Ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, penyertaan, dan bimbingan-Mu pada pelajaran komputer hari ini. Kami mohon berkat kesehatan bagi seluruh keluarga kami. Kami juga mohon berkat-Mu bagi orang tua, mama, papa, saudara, kakak yang dengan senantiasa mendampingi pembelajaran di rumah. Kami juga berterima kasih karena ilmu yang kami dapatkan hari ini. Semoga dapat berguna bagi kami. Semuanya ini kami mohon dengan pengantaran Yesus Tuhan kami. Amin. Santo Fransiskus dari Asisi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sampai jumpa. Terima kasih, Bu. Terima kasih.